Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon, perlawanan kerajaan-kerajaan di Nusantara terhadap VOC membuat Belanda harus menguras dana yang tidak sedikit untuk menaklukkan bumi Blambangan, atau Banyuwangi. Dalam 10 tahun, Belanda harus menghabiskan 8 ton emas. Fakta ini terungkap dalam Dagregister atau catatan harian kolonial Belanda, di mana di dalamnya juga ditemukan catatan tentang pengeluaran periodik pemerintah Belanda saat VOC melakukan penyerangan salah satu wilayah di Indonesia. Dalam catatan harian kolonial, tercatat secara rinci berapa besar pengeluaran pembiayaan perang melawan Blambangan pada masa itu. Penyerangan terhadap kerajaan Blambangan terjadi pada tahun 1743 Masehi, diawali Raja Mataram Pakubuwana II menyerahkan Blambangan kepada VOC sebagai imbalan telah merebut ibu kota Kartasura dari tangan pemberontak. Hanya saja, VOC belum melakukan pendudukan lantaran masih terseret konflik Mataram hingga 1757 Masehi. Invasi atau ekspedisi militer ke Blambangan baru dilakukan pada Februari tahun 1767 Masehi. VOC juga menyertakan sekutunya dari Kerajaan Mataram, Pasuruan, Banger, Surabaya, dan Madura. Awalnya, kedatangan pasukan ini disambut hangat rakyat Blambangan yang ingin melepaskan diri dari Bali. Mereka menggantungkan masa depan lebih baik kepada VOC. Kemudian, terjadilah pembunuhan besar-besaran terhadap orang Bali, terutama oleh orang-orang Bugis di Blambangan. Cukup 1 bulan VOC dengan mudah menduduki Blambangan. Euforia kemenangan VOC pun berlangsung singkat. 4 bulan setelah menjalankan pemerintahan di Blambangan, muncul pemberontakan yang dipimpin Wong Agung Willis, saudara tiri dan mantan pati raja terakhir Blambangan, Pangeran Adipati Danuningrat. Willis sebenarnya orang yang ditunjuk VOC memimpin Blambangan, namun rupanya itu siasat belaka. Dia lantas memanfaatkan posisinya sebagai penguasa untuk menghimpun kekuatan yang nantinya digunakan menyerang VOC. Rakyat Blambangan nyatanya menahan murka. Terlebih, orang-orang asing itu bersikap kasar dan semena-mena, dan memicu bentrokan fisik di sejumlah tempat. Pemberontakan Willis pun berlangsung setahun dan berakhir dengan penangkapannya pada 1768. Willis dan pengikutnya kemudian dibuang ke Pulau Banda. Dalam buku berjudul Sembah Sumpah, Politik Bahasa dan Kebudayaan Jawa yang ditulis Benedict R. Anderson, dituliskan kesewenang-wenangan VOC terhadap rakyat Blambangan semakin menjadi-jadi sepeninggal Willis. Bahan pangan milik penduduk dirampas, petani dipaksa menanam padi yang hasilnya harus diserahkan kepada Belanda, kaum muda dipekerjakan paksa tanpa upah. Kondisi tersebut membuat warga pergi dari kampungnya untuk menyelamatkan diri. Yang menjadi tempat tujuan adalah suatu daerah bernama Bayu, sekarang termasuk wilayah Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, yang terletak di lereng Gunung Raung. Pangeran Jagapati yang sebelumnya ikut dalam pemberontakan Willis pun nyatanya ada di sana bersama para pengikutnya yang masih tersisa. Mendengar Pangeran Jagapati berada di Bayu, ribuan rakyat Blambangan lantas berbondong-bondong meninggalkan desanya untuk bergabung. Pertempuran berkecamuk selama periode tahun 1771 sampai tahun 1773, dan VOC mengalami kekalahan 2 kali melawan pasukan Pangeran Jagapati. Namun, perlawanan ini tidak membuat VOC menyerah begitu saja. Mereka terus meminta bantuan pasukan, bahkan mengajukan permintaan kepada Geza Geber, pejabat tertinggi VOC di ujung timur Jawa. Bantuan datang dari Madura pimpinan Kapten Alap-Alap, dan pertempuran kembali terjadi pada Mei tahun 1772. Meskipun VOC mengalami kekalahan, mereka tidak mengendurkan usaha. Permintaan tambahan bantuan 8.000 prajurit dari Makassar dan Malaka tidak dikabulkan, namun VOC tetap melanjutkan perang dengan pasukan terbatas. Di pihak Banyuwangi, mereka tidak tinggal diam. Tambahan pasukan dari Gusti Ngurah Jembrana di Bali dihadang oleh patroli VOC di sekitar Selat Bali dan pantai selatan Jawa. Meskipun demikian, semangat perlawanan tetap berkobar di kalangan rakyat Banyuwangi. Namun, pada tanggal 11 Juni tahun 1772, Pangeran Jagapati tewas dalam pertempuran, meninggalkan pasukan yang terus berjuang. Meski terus melawan, pihak Banyuwangi akhirnya terkurung dan VOC berhasil menguasai wilayah Bayu.
Pertempuran Puputan Bayu sendiri menyisakan lebih dari 60.000 korban di pihak Blambangan, baik yang tewas, melarikan diri, atau hilang tanpa jejak. Di sisi lain, VOC menghadirkan 10.000 personel dengan senjata canggih dan mengeluarkan 8 ton emas untuk biaya perang. Meskipun merugi secara finansial, VOC berhasil menguasai Blambangan. Alangkah bijak jika sedulur jejak lakon mencari literasi lain mengenai kisah yang kami sajikan, sebagai sumber pembanding. Semoga video ini dapat menghibur sedulur jejak lakon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.